Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Kita akan mengupdate satu berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Ini dari kader PDIP yang vokal, yang di luar mainstream, yaitu Betor Suryadi ya. Mengkritik keras Mahfud MD ya, bahasanya agak kasar sedikit ya, mohon maaf sobat era sekalian. Bacot Mahfud MD seperti knalpot bocor katanya. Dalam konteks apa? Kita bacakan ya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Betor Suryadi mengkritik keras pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut tidak ada suasana mencekam dan kekerasan ketika aparat kepolisian mengepung dan menangkapi warga Wadas Kabupaten Purworejo. Sudah menangkapi dan mengepung. Bacot Mahfud MD seperti knalpot bocor, kata Betor dalam pernyataan kepada redaksi suaranasional.com. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam tak paham hak asasi manusia, jelasnya. Betor mempertanyakan aktivitas Mahfud MD sewaktu menjadi mahasiswa bisa mengomentari peristiwa Wadas sebagai sesuatu hal biasa. Mahfud yang profesor itu dulu saat mahasiswa apa pernah jadi aktivis? Apakah sebagai Menko Polhukam dia pantas menyatakan bahwa polisi tidak melakukan kekerasan, kata Betor. Betor mengatakan di semua kasus penyerbuan polisi pada sengketa tanah selalu dilakukan kekerasan oleh aparat berseragam atau polisi preman. Kata Betor, ada dua video yang menyayat hati saat penyerbuan polisi terhadap warga Wadas tampak dengan jelas. Rakyat digebukin, ditendang, dicekik, dan lain-lain. Kekerasan itu dilakukan di hadapan polisi berseragam. Mereka dengan mata kepala menyaksikannya. Lalu warga diserahkan kepada polisi berseragam untuk ditangkap, diperiksa, dan ditahan, bahkan diproses pengadilan, dipenjara, ungkapnya. Pantaskah polisi membiarkan warga digebukin atau justru para pelaku kekerasan yang tanpa seragam itu adalah preman suruhan pengusaha atau malah aparat intel polisi? Kasus-kasus di Sumatera bahkan ada yang wafat atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat tanpa seragam tersebut. Dan kekerasan itu di mata pihak polisi berseragam, mereka membiarkannya. Mana pengayom itu, tanya Betor. Sebelumnya Mahfud MD membantah informasi maupun pemberitaan terkait situasi mencekam desa Wadas saat aparat kepolisian mengawal tim pengukur lahan tambang batuan andesit untuk bendungan bener. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di desa Wadas kemarin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan terutama di media sosial, kata Mahfud dalam jumpa pers Rabu 9 Februari. Mahfud MD juga membantah terjadi kekerasan terhadap para warga. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di lapangan adalah gesekan antara warga yang pro terhadap penambangan batu andesit di Wadas dan warga yang menolak rencana tersebut ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi berita dari Betor Suryadi. Ini adalah PDIP ya, tetapi PDIP yang di luar mainstream kekuasaan ya. Dia memberikan berita ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk memberitakannya atau mengulasnya ya. Oke, dan memang judulnya agak ngeri-ngeri sedap juga. Selain itu ada pernyataan Betor lainnya ya di suaranasional.com, yaitu kasus warga Wadas. Betor Suryadi, rakyat hanya dibutuhkan dalam pemilihan tanpa ada kemanusiaan ya. Oke. Aparat kepolisian yang menangkap warga desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah
Jateng menunjukkan rakyat hanya dibutuhkan dalam pemilihan tanpa ada sisi kemanusiaan. Keterlaluan rakyat hanya dibutuhkan suaranya dalam pemilihan tanpa melihat sisi yang lain tentang kemanusiaan, kata pendiri dan penasehat Repdem Betor Suryadi kepada redaksi suaranasional.com. Betor mengkritik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan persoalan tanah warga Wadas. Ganjar Pranowo adalah bagian generasi muda yang ikut dalam gerakan reformasi. Kader PDI Perjuangan anak buah dari sebuah gerakan reformasi tersebut tidak nampak sama sekali adanya perubahan cara dalam menggusur tanah milik warga, jelas Betor. Ia melihat kedatangan aparat kepolisian di desa Wadas mirip peristiwa Waduk Kedung Ombo pertengahan 1980-an. Persis peristiwa Waduk Kedung Ombo di pertengahan tahun 80-an, rakyat diserbu aparat TNI AD. Bedanya saat ini warga Wadas diserbu aparat polisi, ungkap Betor. Selain itu, Betor mengecam penangkapan tokoh gerakan 80-an, tanah untuk rakyat Yayak Yatmaka saat peristiwa penyerbuan polisi di desa Wadas. Yayak, penggagas poster tanah untuk rakyat, ikut ditangkap polisi dalam penyerbuan warga Wadas Purworejo, pungkasnya. Ya, sobat era sekalian, ya, itu tadi dari Betor Suryadi, ya. Dia adalah aktivis PDIP, kader PDIP, tetapi memang banyak bergaul di society juga, ya. Tadi ada Repdem, ya, organisasinya, dan memang tentu orang seperti Betor pasti di luar mainstream kekuasaan, ya. Agak berbeda dengan Budiman Sujatmiko yang sekarang sangat nyaman dengan mainstream kekuasaan, ya, dan bahkan kerap memang membela pemerintah. Entah ya, dalam kasus Wadas ini saya tidak sempat mengecek bagaimana suara Budiman Sujatmiko. Yang saya paham adalah ketika mahasiswa adalah aktivis jempolan, ya, dalam hal pembelaan masyarakat, termasuk dalam kasus tanah. Betor Suryadi menyampaikan berita-berita ini kepada saya untuk dibacakan. Dia bilang, ya bacakan saja, ya saya membacakan sesuai dengan permintaan Betor. Dan saya kira kritiknya kepada Pak Mahfud, ya, itu kritik yang katakanlah walaupun agak kasar, ya, tetap membangun, ya. Dia menulis begini, dulu di tahun 1980-an, 90-an, kita kenal dengan radio rusak, nggak enak didengar. Sekarang eranya motor, maka istilah knalpot bocor lebih pas, ya. Apapun itu kita harus menolak cara-cara intel polisi yang tanpa seragam menghajar dan menindas rakyat. Intel polisi harusnya paham pengayoman itu, ya. Jadi itu yang disampaikan Betor Suryadi. Dan memang, ya, ini pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi Menko Polhukam tentunya, ya. Kita tahu bahwa Prof Mahfud orang yang sangat kritis ketika berada di luar pemerintahan, dan ketika di dalam pemerintahan memang menjadi frontliner utama dalam melindungi kepentingan pemerintah dengan statement-statementnya. Berbeda sekali, ya, Mahfud yang di luar dan di dalam pemerintahan. Tetapi ya itu adalah konsekuensi dari posisi barangkali, ya. Artinya harga yang dibayar oleh Prof Mahfud sebagai pejabat publik di bidang Menko Polhukam adalah, ya, tentu membela kepentingan pemerintah. Termasuk juga misalnya retorika dia soal buzzer yang dia bilang tidak pernah melihat, ya. Memang Prof Mahfud orang yang sangat percaya diri dalam menghadapi media, cenderung cuek, ya. Tetapi bagaimanapun sebagai pejabat yang dimana kata-katanya itu punya nilai, ya, bisa mempengaruhi opini publik, kebijakan publik dan lain sebagainya, bisa memperbaiki situasi bahkan memperburuk situasi, maka sesungguhnya harusnya pernyataan Prof Mahfud jauh lebih terukur. Dalam konsep desa Wadas, ya, terkesan Prof Mahfud terlihat terlalu buru-buru untuk menyatakan bahwa situasi itu tidaklah seperti yang digambarkan dan apa yang dilakukan polisi atau aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur. Padahal
secara kasat mata orang melihat bagaimana deployment polisi yang dalam jumlah besar itu sangat tidak wajar. Itu saja Sobat Era sekalian ya. Tidak terasa bahwa ini sudah subuh ya ketika saya take video ini. Karena kebetulan tadi malam saya sudah tidur ya. Dan ini hampir sholat subuh. Tetapi kalau video ini dilihat nanti barangkali sudah siang hari ya. Sekali lagi ini kritik ya. Dan memang agak keras dengan menggunakan istilah bacot knalpot, tapi Mahfud bacot dan knalpot ya. Tetapi intinya adalah kritik ini tentu masukan ya, apalagi yang menyampaikannya adalah justru aktivis dari the ruling party sendiri, Betor Suryadi. Walaupun kita mengenalnya lebih banyak di society bergaulnya saat ini, tapi jangan lupa dia juga pernah di KSP ya, kantor staf presiden, dan pernah juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, dan sekarang pun masih menjadi kader PDIP walaupun termasuk kader PDIP yang di luar mainstream serta sangat akrab dengan civil society, tidak segan-segan mengupdate sikapnya yang di luar mainstream kekuasaan kepada media termasuk kepada saya. Itu saja sahabat sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.